Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Nami Salsabila dan rekan saya Kalina Mauludi. Di sini kita akan membahas tentang definisi, fungsi, struktur lipid, proses absorpsi dan transfer. Next, Lin. Oke, di sini ada definisi pertama dari metabolisme lipid dulu. Jadi metabolisme lipid itu melibatkan serangkaian proses biokimia yang terjadi dalam tubuh untuk memproses, mengubah, dan menggunakan lipid sebagai sumber energi, serta untuk membangun dan memelihara struktur sel dan jaringan. Nah, lipid sendiri didefinisikan sebagai kelompok senyawa heterogen yang meliputi lemak, minyak, steroid, wax, dan senyawa terkait. Sifat lipid itu ada dua. Yang pertama, dia tidak larut dalam air atau hidrofobik. Dan yang kedua itu dia tuh larut dalam pelarut nonpolar, contohnya kayak ether dan kloroform. Lipid itu penting dalam makanan karena nilai energi tinggi, serta mengandung asam lemak esensial dan vitamin larut lemak. Lemak disimpan dalam jaringan adiposa dan berfungsi sebagai isolator termal. Di sini selanjutnya ada fungsi lipid. Fungsi lipid itu yang pertama sebagai sumber energi, sebagai sumber asam esensial, sebagai alat angkut vitamin larut lemak, sebagai pemelihara suhu tubuh, dan sebagai pelindung organ tubuh. Struktur lipid, lipid itu dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur kimianya menjadi beberapa jenis utama, yaitu yang pertama ada asam lemak. Rantai hidrokarbon dengan gugus karboksilat di ujungnya dapat jenuh atau tanpa ikatan rangkap, atau tak jenuh dengan ikatan rangkap. Yang kedua ada triasilgliserol atau trigliserida, tiga asam lemak yang terikat pada gliserol, berfungsi sebagai penyimpan energi. Next. Yang ketiga ada fosfolipid, terdiri dari kepala polar atau mengandung fosfat dan dua ekor asam lemak, membentuk struktur amfipatik penting dalam membran sel. Selanjutnya ada sphingolipid, struktur lipid dengan rantaian asam lemak yang terikat pada molekul sphingosine. Yang terakhir itu ada steroid, lipid dengan struktur cincin karbon seperti kolesterol. Proses absorpsi dan transport lipid dalam tubuh meliputi beberapa tahap utama. Absorpsi lipid terjadi terutama di usus halus. Di sini, trigliserida dalam makanan dihidrolisis menjadi asam lemak bebas dan monogliserida oleh enzim lipase pankreas setelah proses emulsifikasi oleh garam empedu di duodenum. Asam lemak bebas dan monogliserida kemudian diambil masuk ke dalam sel mukosa usus atau enterosit melalui membran brush border. Di dalam enterosit, asam lemak dan monogliserida ini disintesis kembali menjadi trigliserida dan digabung dengan kolesterol, fosfolipid, dan apolipoprotein untuk membentuk partikel lipoprotein bernama kilomikron. Kilomikron dilepaskan ke dalam sistem limfatik melalui ductus thoraxicus, kemudian masuk ke peredaran darah. Yang kelima itu dalam darah, kilomikron berperan mengangkut trigliserida dari makanan ke jaringan adiposa dan otot. Trigliserida dalam kilomikron dipecah oleh enzim lipoprotein lipase menjadi asam lemak bebas yang dapat digunakan atau disimpan oleh jaringan. Peran lipoprotein lain seperti FLDL, LDL, dan HDL juga penting dalam transportasi lipid dan metabolisme kolesterol, dengan fungsi masing-masing dalam pengiriman lipid dari hati ke jaringan, pengambilan kolesterol, dan pengangkutan balik kolesterol dari jaringan ke hati. Selanjutnya ada metabolisme asam lemak. Jadi metabolisme asam lemak melalui oksidasi beta di mitokondria merupakan proses utama yang menghasilkan energi dari asam lemak. Proses ini melibatkan tahapan dan enzim-enzim berikut. Yang pertama, aktivasi asam lemak di sitoplasma menjadi asil-CoA oleh enzim asil-CoA sintase menggunakan ATP. Lalu transport asil-CoA ke mitokondria melalui sistem karnitin
di mana asil CoA diubah menjadi asil karnitin oleh karnitin palmitoyl transferase 1 atau CPT1 untuk melewati membran luar mitokondria. Setelah masuk ke matriks mitokondria, asil karnitin dikembalikan menjadi asil CoA oleh karnitin palmitoyl transferase 2 atau CPT2. Selanjutnya, beta oksidasi melibatkan reaksi siklus berulang yang memecah rantai asil CoA 2 karbon tiap putaran menghasilkan asetil CoA. Dehidrogenasi oleh enzim asil CoA dehidrogenase menghasilkan enoil CoA dan FADH2. Lalu hidrasi oleh enoil CoA dihidratase menjadi hidroksiasil CoA. Dehidrogenasi kedua oleh L3-hidroksiasil CoA dehidrogenase menghasilkan ketoasil CoA dan NADH. Tiolisis oleh beta-ketotiolase memecah ketoasil CoA menjadi asetil CoA dan asil CoA rantai lebih pendek. Lalu yang terakhir, asetil CoA hasil beta oksidasi masuk ke siklus Krebs menghasilkan NADH dan FADH2 yang digunakan rantai transport elektron untuk produksi ATP. Selanjutnya ada metabolisme trigliserida. Penggunaan lemak oleh tubuh untuk energi sama pentingnya seperti penggunaan karbohidrat. Trigliserida merupakan bentuk lemak yang disimpan untuk energi dan merupakan bentuk paling banyak dalam bahan makanan dan jaringan. Jadi lebih dari setengah keseluruhan energi yang digunakan oleh sel disuplai asam lemak yang berasal dari trigliserida atau secara tidak langsung dari karbohidrat. Mekanisme metabolisme trigliserida melibatkan beberapa tahapan utama yang bekerja bersama dalam tubuh. Yang pertama, pencernaan di saluran pencernaan. Trigliserida dari makanan pertama-tama mengalami hidrolisis oleh enzim lipase lambung dan lipase pankreas menjadi asam lemak bebas dan 2-monogliserida. Asam lemak bebas dan 2-monogliserida membentuk misel dengan bantuan garam empedu agar dapat larut dalam cairan usus. Lalu misel berdifusi melintasi membran enterosit atau sel usus untuk diserap. Yang kedua ada resistensi dan pengangkutan. Di dalam enterosit, asam lemak dan 2-monogliserida direkonstruksi membentuk kembali trigliserida. Trigliserida ini dikemas ke dalam partikel kilomikron bersama kolesterol dan protein apolipoprotein. Kilomikron dilepaskan ke limfa dan kemudian ke aliran darah untuk diangkut ke jaringan. Yang ketiga ada hidrolisis di jaringan. Di kapiler, jaringan adiposa dan otot, trigliserida dalam kilomikron dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase atau LPL menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas masuk ke dalam sel target untuk digunakan sebagai sumber energi melalui beta oksidasi atau disimpan kembali sebagai trigliserida. Yang keempat ada katabolisme asam lemak dan gliserol. Asam lemak bebas mengalami beta oksidasi di mitokondria menghasilkan asetil-CoA yang masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi atau ATP. Gliserol diubah menjadi gliserol 3-fosfat dan dapat masuk ke jalur glikolisis atau gluconeogenesis. Dan yang terakhir ada jalur endogen, selain dari makanan, hati juga mensintesis trigliserida dari kelebihan karbohidrat atau asam lemak. Trigliserida hati dikemas dalam very low density lipoprotein atau VLDL dan dilepaskan ke darah yang berperan dalam distribusi lemak ke jaringan perifer. Selanjutnya ada metabolisme kolesterol. Kolesterol merupakan prekursor dari semua steroid, hormon seks, asam empedu, dan vitamin D. Kolesterol adalah produk metabolisme hewan dan karenanya terdapat dalam makanan yang berasal dari hewan seperti daging, hati, otak, dan kuning telur. Mekanisme metabolisme kolesterol melibatkan beberapa proses penting yang terjadi di hati dan jaringan tubuh. Yang pertama itu ada sintesis kolesterol atau jalur endogen. Jadi kolesterol disintesis terutama di hati dari asetil-CoA melalui beberapa tahapan enzimatik. Tahap utama dimulai oleh enzim HMG-CoA reduktase yang mengubah HMG-CoA menjadi mevalonat.
Mevalonat kemudian diubah menjadi isopentenyl pirofosfat yang melalui beberapa langkah menjadi squalen dan akhirnya kolesterol. Sintesis ini diatur ketat khususnya pada enzim HMG-CoA reduktase melalui mekanisme feedback. Yang kedua ada penyerapan dan transportasi kolesterol atau jalur eksogen. Kolesterol dari makanan diserap di usus halus dan dibentuk menjadi kilomikron bersama trigliserida. Lalu kilomikron mengangkut kolesterol ke sirkulasi darah dan dilepas ke jaringan. Setelah kehilangan trigliseridanya, kilomikron remnan diambil kembali oleh hati. Yang ketiga, ada transportasi kolesterol oleh lipoprotein. VLDL disintesis di hati dengan kandungan trigliserida dan kolesterol dilepas ke darah. VLDL diubah menjadi IDL dan kemudian menjadi LDL yang membawa kolesterol ke jaringan. LDL diserap oleh sel melalui reseptor LDL dengan proses endositosis. Yang keempat ada reverse cholesterol transport. HDL berperan mengambil kolesterol berlebih dari jaringan dan sel perifer kembali ke hati. Kolesterol di hati dapat diubah menjadi asam empedu yang diekskresikan ke dalam usus atau didaur ulang. Dan yang terakhir ada metabolisme dan ekskresi. Kolesterol yang disintesis dan diserap dapat disimpan di dalam sel sebagai ester kolesterol. Hati mengubah kolesterol menjadi asam empedu yang esensial untuk pencernaan lemak. Asam empedu diekskresikan ke empedu dan usus untuk membantu penyerapan lipid dan sebagian diabsorpsi kembali. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.